Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Alen Lekatompesi. Mengawali penyampaian Maluku Antar Nusa, dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Arus balik 2 anjing pelacak diturunkan di Bandara Ternate. Cuaca buruk, harga sayur meningkat di pasaran. Demikian berita utama Maluku Antar Nusa malam ini dan kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, pada 3 hari setelah Lebaran, penumpang arus balik mulai terlihat memadati Bandar Udara Sultan Babulah Ternate, Maluku Utara. Puncak arus balik lewat Bandara Sultan Babulah diperkirakan terjadi pada Sabtu dan Minggu pekan ini. Penumpang arus balik Lebaran di Bandara Sultan Babulah Ternate mulai terlihat. Berdasarkan data Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran 2017 Bandara Udara Sultan Babulah Ternate, jumlah penumpang yang datang lebih dari 1.700 orang. Sementara penumpang yang berangkat berjumlah 1.900 orang. Namun hingga hari ini belum ada penambahan penerbangan untuk mengantisipasi melonjaknya arus balik Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah. Pihak bandara memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu pekan ini. Diprediksi puncak arus balik itu akan terjadi di tanggal 1 dan 2 Juli, yaitu di H+4 dan H+5, di mana hari Seninnya sudah kembali normal untuk beraktivitas. Yaitu prediksinya sekitar penumpang yang akan berangkat dari Ternate itu estimasinya sekitar 1.700 penumpang. Sementara itu, posko terpadu angkutan Lebaran di Bandara Sultan Babulah Ternate akan ditutup pada 11 Juli nanti. Saifullah mengatakan posko itu bertugas melayani keamanan dan kenyamanan calon penumpang baik saat arus mudik maupun arus Lebaran tahun ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Polda Maluku Utara menurunkan 2 ekor anjing pelacak untuk mengantisipasi masuknya narkoba dan ISIS lewat penumpang arus balik Lebaran 1438 Hijriah. Selain di bandara, pengamanan ketat juga disiagakan di sejumlah objek vital, termasuk Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Mengantisipasi masuknya narkoba dan ISIS lewat penumpang arus balik ke Maluku Utara, Polda Maluku Utara menurunkan 2 ekor anjing pelacak di Bandara Sultan Babulah Ternate. Kedua anjing itu meneliti setiap penumpang maupun barang bawaan mereka saat turun dari pesawat. Dibutuhkan waktu setidaknya 25 menit untuk pemeriksaan penumpang maupun barang bawaan oleh kedua anjing itu. Hingga siang tadi, polisi tidak menemukan benda maupun orang yang mencurigakan yang masuk lewat arus balik di Bandara Sultan Babulah Ternate. Selain memperketat pengamanan di Bandara Sultan Babulah, polisi juga melakukan pengamanan ekstra di sejumlah objek vital lainnya saat arus balik Lebaran, diantaranya di Pelabuhan Ahmad Yani. Hari ketiga pasca Lebaran, mulai terlihat penumpang arus balik memadati Sultan Babulah Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Hingga hari ketiga pasca Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah, belum terlihat lonjakan penumpang arus balik di Pelabuhan Waipirit, Seram bagian barat. Kapal feri yang melayani arus mudik maupun arus balik belum dipenuhi penumpang. Siang tadi, pelabuhan penyeberangan Waipirit, Seram bagian barat masih terlihat sepi. Belum terlihat arus balik dari Hunimua maupun Waipirit.
Kapal feri yang melayani arus balik maupun balik belum dipadati penumpang. Antrian juga tidak terlihat di loket pembelian karcis. Diperkirakan antrian akan terjadi pada hari Sabtu maupun Minggu pekan ini. Ini disebabkan para pegawai baik pemerintah maupun swasta mulai masuk kerja pada Senin pekan depan. Di Pelabuhan Waipirit, penumpang kapal feri siang tadi didominasi sejumlah kendaraan pribadi. Mereka adalah para pemudik yang hendak kembali ke Ambon setelah berlebaran bersama keluarga di kampung halaman. Dari Waipirit, Seram bagian Barat, Wahid Hukul melaporkan. Anda kembali menyaksikan program Maluku Antarnusa. Pemirsa, polisi meringkus tersangka pencuri kotak amal dan peralatan sound system di Masjid At-Taqwa Dusun Tanah Goyang beberapa waktu lalu. Dua tersangka diringkus di Dusun Talaga, Desa Eti, Seram bagian Barat, namun satu orang dibebaskan dengan peringatan. Tidak menunggu lama, polisi berhasil meringkus tersangka pencuri kotak amal dan sound system serta beberapa barang lainnya di Masjid At-Taqwa Dusun Tanah Goyang, Desa Luhu, Seram bagian Barat. Tersangka yang berjumlah 2 orang diringkus di salah satu rumah di Dusun Telaga, Desa Eti, Seram bagian Barat, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur Sabtu lalu. Keduanya saat ini ditahan di Mapolres Seram bagian Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui keduanya memainkan peran berbeda dalam kasus itu. Tersangka M alias Marijan melakukan pencurian di masjid. Sementara A alias Aco adalah seorang tukang ojek yang mengantar Marijan untuk beraksi. Marijan langsung ditahan sementara Aco diberikan peringatan dan dibebaskan. Marijan saat ini ditahan di Mapolres Seram bagian Barat. Tersangka dikenai pasal pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Sementara itu pemirsa, dampak tingginya curah hujan di wilayah Maluku dikeluhkan para petani sayur di Desa Waiheru. Mereka mengaku rugi puluhan juta rupiah karena gagal panen akibat kebun mereka terendam air. Beginilah kondisi kebun lahan sayur milik petani Bantaim, Desa Waiheru, Kota Ambon. Lahan seluas 4 hektar milik 10 keluarga tersebut terendam air akibat hujan deras yang mengguyur Kota Ambon beberapa hari lalu. Tanaman sayur bayam, kangkung, dan sawi serta daun bawang di lahan tersebut ikut terendam banjir. Sebagian di antaranya telah siap panen, sementara lainnya baru ditaburi benih. Menurut Syamsia, petani sayur di Desa Waiheru, musim hujan kali ini merupakan yang terberat yang harus dialami para petani sayur di Waiheru. Sebagian besar tanaman hortikultura ini rentan terhadap hujan dalam intensitas tinggi yang mengakibatkan banyak tanaman yang rusak dan mati. Selain itu, sayuran tersebut juga rentan diserang penyakit saat curah hujan tinggi. Berbagai jenis penyakit dan sulit ditangani, di antaranya busuk batang dan gejala daun menguning dan pohon layu kering serta mati. Akibatnya puluhan petani di Desa Waiheru ini mengalami kerugian akibat gagal panen. Salah satu upaya yang bisa dilakukan petani untuk menyelamatkan tanaman mereka adalah menutupinya dengan tenda agar tidak terlalu rusak. Bagus kalau dalam tenda ya Ibu, tapi kalau sem pakai tenda, sayur rusak. Kangkung, bayam, sawi, nggak ada yang naik, yang tumbuh, sem pakai tenda rugi. Syamsia mengaku pada kondisi normal, satu bedeng sayur kangkung bisa menghasilkan uang sebesar 5 juta rupiah. Sementara untuk tanaman sawi dan bayam bisa mencapai 6 juta rupiah. Saat ini mereka hanya bisa menatap sebagian bedeng yang rusak dan kosong akibat diterpa bencana alam. Rahmalatu Konsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok termasuk sayur mayur. Pedagang terpaksa memperkecil ukuran ikat yang dijual untuk mensiasati peningkatan harga. Banyak petani yang gagal panen karena cuaca mengakibatkan harga berbagai jenis sayuran ikut meningkat tajam.
Kenaikan harga sayuran sudah berlangsung sejak beberapa hari terakhir ini. Kenaikan paling tinggi terjadi pada sayur kangkung. Jika sebelumnya kangkung dijual per ikat sebesar Rp2.500, kini naik menjadi Rp10.000. Sementara sawi dan bayam di kisaran Rp13.000. Harga itu adalah harga di tingkat petani. Sedangkan di pasar tradisional saat ini dapat dibeli dengan harga Rp15.000 per ikatnya. Waamu, salah seorang penjual sayur di pasar Cokro, menuturkan naiknya harga sayur mayur ini senantiasa terjadi saat musim hujan. Ini dikarenakan permintaan yang tinggi, sementara pasokan petani berkurang akibat rusak dan gagal panen. Sementara itu, hujan deras juga mengakibatkan pedagang barang kebutuhan pokok di pasar Cokro mengaku rugi akibat kiosnya terendam banjir. Hujan deras beberapa hari lalu mengakibatkan barang-barang di kios miliknya terbawa air maupun terendam. Tuti mengaku rugi puluhan juta rupiah. Dirinya pun belum membuka kiosnya karena masih sepi pembeli. Kondisi kalau macam kondisi beta sekarang memang baik, tapi yang kemarin-kemarin kurang baik sekali karena banjir di dalam pasar. Akhirnya sempat jual barang-barang anyor. Banjir pasar kaladi 2 karung anyor, patat 1 karung anyor, telur di atas ini anyor, bawang merah anyor. Dirinya berharap pemerintah desa dan kota Ambon bisa memperhatikan kondisi pasar yang ada agar masyarakat bisa berjualan dengan baik. Rahmalatu Konsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Ambon memberikan bantuan stimulus kepada korban kebakaran di Kapaha dan Soa Bali. Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi menyatakan bantuan stimulus tersebut selain berasal dari Kementerian Sosial, juga merupakan program tetap pemerintah Kota Ambon. Korban kebakaran di Kapaha dan Soa Bali mendapat bantuan stimulus dari pemerintah Kota Ambon. Di Kapaha, korban kebakaran yang mendapat bantuan stimulus itu berjumlah 16 kepala keluarga. Sementara di Soa Bali yang mendapat bantuan stimulus berjumlah 45 kepala keluarga. Pekan lalu, Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi menyerahkan bantuan stimulus itu kepada 45 kepala keluarga yang ada di Soa Bali. Besaran bantuan setiap kepala keluarga berjumlah Rp10 juta. Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi menyatakan bantuan stimulus ini selain berasal dari Kementerian Sosial juga merupakan program tetap pemerintah Kota Ambon. Kebijakan bantuan dana stimulan bagi para korban itu kan selain merupakan petunjuk dari Kementerian Sosial, tapi juga itu sudah merupakan program tetap ya dari pemerintah kota. Nah, 2 hari yang lalu itu kita menyerahkan untuk 16 keluarga di Kapaha. Hari ini kita menyerahkan kepada 45 ya keluarga korban bencana kebakaran. Ya, kalau dilihat dari segi jumlahnya tidak seberapa, hanya 10 juta ya per keluarga, tapi itu dananya dana stimulan saja. Tapi yang paling utama itu adalah bantuan ini merupakan bukti kepedulian dari pemerintah kepada masyarakat ya. Bantuan yang diberikan pemerintah Kota Ambon itu merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat. Menurut Richard Lohena Pesi, pemerintah Kota Ambon sangat peduli kepada warganya yang tertimpa musibah. Boy Nahrum Unga melaporkan. Sementara itu pemirsa, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama aparatur sipil negara, telah direalisasikan daerah ini dengan adanya nota kesepahaman antara pemerintah Kota Ambon dengan pengembang di bawah naungan Asprumnas. Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi menegaskan program sejuta rumah itu merupakan kebijakan Presiden Jokowi dan akan direalisasikan untuk 3.000 aparatur sipil negara di lingkup pemerintah kota. Tahun 2016 lalu, pemerintah Kota Ambon telah menandatangani MOU dengan salah satu pengembang di bawah naungan Asosiasi Perumahan Nasional Asprumnas. Dalam MOU tersebut disepakati pembangunan rumah kepada mereka yang masuk dalam kategori MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk ASN di dalamnya. Bagi ASN Kota Ambon yang berjumlah 3.000 orang, pengembang akan membangun rumah melalui program sejuta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.
Teknis pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, asosiasi yang menunjuk pengembang, pihak perbankan, dan masyarakat yang belum memiliki rumah. PT Lestari Pembangunan Jaya sebagai pengembang yang ditunjuk Asprumnas untuk mengelola program sejuta rumah di daerah ini telah mensosialisasikannya kepada pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi Maluku. Untuk bisa mencapai target, maka kita melakukan satu kerjasama antara pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi dan Kota Ambon. Itu yang sudah Ibu tunjukkan tadi itu. Kerjasama itu dengan pemerintah daerah mengenakan MOU antara asosiasi kami Aspronas dan yang ditunjuk dari Aspronas untuk melakukan pembangunan ini, dan yang ditunjuk untuk menandatangani kerjasama itu adalah PT Lestari Pembangunan Jaya. Untuk itu, dalam perjanjian kerjasama itu, para pihak mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing. Itu sudah tertulis di dalam semua klausul yang ada di dalam surat perjanjian kerjasama itu. Jadi, merupakan tanggung jawab untuk menerbitkan perizinan bagi pembangunan rumah bagi masyarakat MBR ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, apa itu pemerintah Kota Ambon. Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi menegaskan program sejuta rumah itu merupakan kebijakan Presiden Jokowi yang harus direalisasikan. Pemerintah Kota Ambon telah melakukan MOU dengan pengembang yang ditunjuk oleh Asprumnas untuk merealisasikan pembangunan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama kepada ASN yang belum memiliki rumah. Ada kebijakan Presiden itu menyangkut pembangunan 1 juta rumah buat pegawai maupun masyarakat, terutama pegawai dengan tingkat pendapatan di bawah 4 juta rupiah, ya. Nah, kemudian itu developer itu yang diberikan tanggung jawab untuk membangun itu. Nah, pemerintah Kota Ambon, pegawai itu kurang lebih 3.000 ya, selain juga masyarakat. Itu yang menjadi urusan daripada developer, ya. Nah, bagaimana itu developer meneruskannya? Nah, itu yang secara teknis itu urusan developer. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi menyatakan izin pembangunan program sejuta rumah terutama kepada 3.000 aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Ambon telah siap. Bila pembangunannya belum sesuai harapan, berarti ada kendala baik teknis maupun administrasi yang harus diselesaikan antara pihak pengembang dengan perbankan yang ditunjuk. Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi menyatakan bila pembangunan program sejuta rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah MBR yang diperuntukkan kepada ASN belum sesuai harapan, berarti ada kendala baik teknis maupun administratif. Oleh karena itu, Wali Kota Ambon menegaskan kendala yang ada itu harus diselesaikan antara pihak pengembang dengan pihak perbankan yang ditunjuk. Dengannya, harapan para ASN untuk memiliki rumah segera terwujud. Hal ini karena semua yang dipersyaratkan telah siap termasuk perizinan. Wali Kota Ambon juga telah menginstruksikan agar pembangunannya segera direalisasikan. Administrasi maupun kesiapan pemerintah daerah, pemerintah kota untuk membackup pegawainya itu sudah siap semua, sudah siap. Nah, sekarang tergantung developer dengan pihak bank, ya, yang akan memberikan kredit itu. Ya, kalau kita sudah siap, administrasi sudah siap semua habis. Tapi katanya berkas pegawai-pegawai itu dikembalikan oleh pihak. Itu urusan internal antara si developer dan pihak bank. Ya, mungkin bank ada lihat ada yang mesti dilengkapi gitu, tapi dari segi kepentingan pemerintah kota seluruh administrasi sudah oke, semua sudah oke, nggak ada masalah. Pembangunan rumah bagi 3.000 ASN pemerintah Kota Ambon berlokasi di Desa Tawiri yang progres pembangunannya kini telah memasuki tahap pematangan lahan oleh pengembang PT Lestari Pembangunan Jaya. Boy Nahrum Unga melaporkan.
Tidak ada masalah hukum yang melilit bakal calon wakil gubernur Abdullah Fanat hingga saat ini. Bakal calon gubernur Maluku Herman Kudubun menegaskan hal tersebut saat melakukan sosialisasi kepada pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Ambon. Herman Kudubun merupakan satu dari 8 figur bakal calon gubernur yang mendaftarkan diri di PDI Perjuangan untuk merebut rekomendasi pemilihan gubernur mendatang. Setiap figur yang mendaftarkan diri diwajibkan melakukan sosialisasi kepada pengurus struktural PDI Perjuangan di berbagai tingkatan di daerah ini. Di DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, sejauh ini telah 2 bakal calon gubernur yang melakukan sosialisasi, yakni Komarudin Watubun dan Herman Kudubun. Dalam sosialisasi yang dihadiri pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, bakal calon gubernur Herman Kudubun menguraikan dirinya mendaftar di PDI Perjuangan karena alasan historis, emosional, dan ideologi. Berbagai masalah yang ada di Maluku saat ini juga memotivasinya, seperti ketidakadilan sosial, kesejahteraan masyarakat yang berjalan di tempat, dan tata kelola birokrasi pemerintahan yang tidak sesuai aturan yang ada. Sementara terkait dengan pasangannya, Abdullah Fanat, sebagai bakal calon wakil gubernur, Herman Kudubun menegaskan jauh hari telah memikirkan segala konsekuensinya. Abdullah Fanat sebagai pasangannya merupakan keinginan dari masyarakat pendukung. Menyinggung tentang dugaan kasus hukum yang melilit Abdullah Fanat, Herman Kudubun menjelaskan hingga saat ini yang bersangkutan bersih dari berbagai masalah hukum. Dirinya mengerti terkait dengan masalah hukum yang dituduhkan kepada pasangan bakal calon wakilnya, karena Herman Kudubun hingga kini masih menjabat sebagai Inspektur 4 Jamwas Kejagung. Kalau optimis kan semua orang sudah optimis, tapi saya punya landasan optimis tadi yang saya sudah jelaskan. Kenapa saya optimis? Karena saya memiliki hubungan emosional, historis, dan ideologis dengan PDI Perjuangan. Pasangan Herman Kudubun Abdullah Fanat disingkat hebat dengan jargon bersama katong bisa, mengandung makna gotong royong yang merupakan saripati dari dasar negara, yakni Pancasila. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Ambon Japri Taihutu menjelaskan semua figur yang telah ditetapkan sebagai bakal calon baik gubernur maupun wakil gubernur diberikan porsi yang sama untuk melakukan sosialisasi. Sementara itu bakal calon wakil gubernur Rudi Timisela mengaku masih mencari bentuk terkait dengan pasangannya nanti. Pasangan yang diharapkan adalah perkawinan politik yang dijembatani oleh partai politik, pengusung maupun pendukung. Saya ingin membuat sebuah iklim yang berbeda. Bagaimana terjadi perkawinan politik? Maka harus kemudian yang menjadi jembatan adalah kemudian partai-partai politik. Supaya kemudian ketika ini jabatan eksekutif, supaya ketika kita duduk dan diizinkan memegang mandat daripada rakyat yang representatif adalah bagian daripada partai-partai politik. Sehingga kemudian kita akan mengenang ini sebagai pergerakan sebuah sejarah panjang. Duduk itu jangan lupa partai politik ini. Masalah ini diungkapkan bakal calon wakil gubernur Rudi Timisela pekan lalu usai mendatangi 3 partai politik, yakni Hanura, PKS, dan P3. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan.